Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali kita, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, sahabat dan teman-teman semua, ini ada sesuatu yang sangat menarik yang saya informasikan, yaitu tentang polemik nasab Pahlawi, ya, yang barangkali saat ini sudah di ujung-ujungnya selesai, rungkan, ambles. Karena apa? Karena tidak ada dan belum pernah ada satupun, ya, dari klan Pahlawi ini yang mengeluarkan bantahan yang masuk akal dan logika serta ilmiah. Semuanya hanya narasi-narasi ocehan budak angon lamun cek urang Bogor yang tanpa bukti. Bukurna dia ngaromong teh, ya orang Pahlawi ya, bukurna kosongnya. Mudah-mudahan ya Pahlawi ini akan segera jingjat ya dari Indonesia. Dan berikut ini kita simak ya, pendapat dari Gusmar ya tentang klan Pahlawi ini, dan bagaimana pendapatnya, dan bagaimana ke depan, dan apa yang akan terjadi. Juga perlu kita tahu ya, ini semua ya adalah proses perjalanan rungkatnya Pahlawi. Sebetulnya sudah rungkat ya, kancan ambruk ya, bentar lagi ambruk ya. Baik sahabat dan saudara-saudara ya, kita simak nih ya pernyataan atau penuturan dari Gusmar ini, dan mudah-mudahan dapat menjadi atau menambah satu keyakinan kita akan keadaan dari klan Pahlawi ini yang semrawut ya. Baik, untuk itu mari kita simak video ini. Akan tetapi jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang luas, dan Allah ampuni segala dosa-dosa, dan Allah mudahkan segala urusan, serta Allah beri umur yang panjang dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Nasab siapa klan Pahlawi ini selesai. Mereka juga tidak bisa membantahnya sampai detik ini, sudah 2 tahun berjalan. Sekarang yang perlu kita selesaikan lagi adalah era kejayaan Habib sebenarnya sudah berakhir, atau setidaknya di atas tubir jurang kehancuran. Setelah habis-habisan digempur oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka benar-benar kehabisan energi untuk melakukan perlawanan, kini klan Pahlawi juga harus menghadapi gempuran dari ulama muda Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauji, pengasuh pondok pesantren Abu Samsudin, Batu Ampar, Pamekasan, Madura, yang telah merampungkan risetnya yang membuktikan bahwa Ubaidillah, datuk para Pahlawi itu, ternyata merupakan representasi dari sosok Ubaidillah bin Maimun Al-Qodah Al-Fatimiyun yang mendirikan dinasti Fatimiyah dengan pusat kekuasaannya di negara Mesir saat ini. Mereka adalah kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Ismailiyah. Mereka pendukung sekte Qoramito Bahrain yang sesat, yang pada masanya sekte ini adalah gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjara kota suci Mekah, dan pencongkel Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah kekuasaannya di bumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para datuknya Pahlawi ini lari dari Mesir hingga kemudian tiba di Hadramaut.
Kiai Ja'far bersama Gus Hasan yang konsen meneliti leluhur para habaib ini telah menarik perhatian Wakil Presiden Indonesia ke-7 Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga beberapa waktu lalu telah dipanggil oleh sang mantan Wapres untuk merepresentasikan hasil penelitian mereka. Kiai Ma'ruf sangat antusias mengikuti pemaparan para peneliti ini, sehingga memberikan apresiasi dan dukungan untuk menuntaskan penelitian dan secepatnya dipublish secara luas lewat sebuah buku, sehingga akan lebih mudah diakses oleh kalangan umat. Tak lama lagi, buku berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi akan beredar secara luas dan menjadi bom nuklir menuju kehancuran klan Ba'alawi. Ya, ngeri kan? Ya, ngeri kalau ditelisik dari apa yang tadi disampaikan itu terlalu sungguh mengerikan kan? Jauh dari apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh para keturunannya hari ini, termasuk di Indonesia, penuh kurafat, dongeng yang tidak jelas seluntrungnya. Tetapi ternyata dengan demikian kita simpulkan tidak lebih dari sebuah upaya menutupi bangkai dari leluhurnya mereka sendiri, sekaligus menutupi bangkai dirinya sendiri. Alih-alih bertobat, minta ampun dan minta maaf kepada kita semuanya, tapi yang terjadi malah sebaliknya, merasa dihujat, merasa dipecah belah, merasa diadu domba dan seterusnya. Ini ibarat kawanan perampok yang selama ini dengan jubah kealiman, dengan jubah kebijakan, bersembunyi di tengah masyarakat. Masyarakat tadinya belum tahu, nggak ada gejolak. Nah, ketika kemudian terbongkar jati dirinya, hebohlah masyarakat. Masyarakat kemudian mengecam, masyarakat kemudian menghujat. Wajar, karena kemudian mereka tahu, mereka sadar ternyata yang selama ini membersamai, selama ini dagang-dagang adalah perampok. Kalau kemudian warga resah, geger, wajar. Bukan warga masyarakat yang membuat geger, bukan warga masyarakat yang kemudian mengadu domba, menghujat. Tetapi karena borok Anda sendiri yang membuat masyarakat geger, borok Anda yang terbongkar, inilah kemudian menjadi warga masyarakat geger. Jangan dibalik-balik, Mas, Bro, ya. Nah, ya, jangan dibalik-balik. Maka kita semua hari ini yang telah mengetahui jelas tentang siapa mereka sebenarnya, siapa mereka leluhurnya, jati dirinya, reputasinya dalam sejarah Islam dulu seperti apa, ya sudah, jangan diam saja. Jangan diam saja. Ketika mereka tidak meminta maaf, ketika mereka justru melawan, ya apa boleh buat. Kita harus melawannya bersama-sama. Jumlah mereka kecil, jangan macam-macam kalian. Kalau kalian terus-terusan tidak minta maaf kepada umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin di Indonesia, jangan tanya dampak resiko akibat yang akan menimpa Anda waktu depan ini. Sekali lagi, saya ingatkan dari Banyumas Raya ini, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada warga Nahdliyin di Indonesia, kepada Kiai NU di Indonesia yang telah kalian bohongi selama ini. Kalau itu sanggup kalian lakukan, insya Allah selesai. Kita bangsa pemaaf. Jangan lagi mengaku-ngaku ketuhanan Nabi. Tetapi kalau kalian kemudian justru menyombongkan diri, jangan tanya. Sombong akan kita balas dengan kesombongan. Karena itu adalah sodakoh. Dan kalian akan menyesal seumur hidup kalau sampai itu terjadi. Oke ya, jadi kesimpulannya bahwa dari sisi nasab, selesai memang. Dari sisi nasab siapa klan Ba'alawi, selesai. Mereka juga tidak bisa membantahnya sampai detik ini sudah 2 tahun berjalan. Sekarang yang perlu kita selesaikan lagi adalah tentang kurafat mereka, ajaran-ajaran sesat, doktrin-doktrin sesat menyesatkan mereka,
yang masih terus bergulir di tengah warga Nahdien khususnya, penyimpangan-penyimpangan sejarah bangsa ini, pengklaiman makam-makam palsu, pembuatan makam-makam palsu, pemotongan sejarah ini yang sekarang harus kita selesaikan pasca selesainya nasab mereka. Sejarah harus kita tempatkan, harus kita luruskan kembali. Demi apa? Demi anak cucu kita puluhan, ratusan tahun yang akan datang. Agar tidak kehilangan sejarah. Agar mereka tidak tersesat oleh sejarah kelam, sejarah sesat, sejarah bohongnya kaum Pahlawi di bumi pertiwi ini. Rame-rame rantas, malang-malang butung, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi kelompok klan Pahlawi Yaman yang kurang ajar di atas bumi Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.